Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Muhammad Suyoto ingkang kawula hormati, dumateng panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoharjo, ugi PCA, ugi sedaya pengurus pimpinan cabang saha pimpinan ranting ingkang kawula hormati, langkung rumiyin saderengipun kula lajengaken matur kepareng kawula nderekaken ngunjukaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat taufik lan hidayah saking ngarsanipun Allah ingkang tansah lumintu tumanduk dhateng kita sedaya linangkung wonten ing enjang menika, kita pinaringan sehat ugi pinaringan kesempatan saged angrawuhi inggih menika pengaosan akad pagi wonten ing pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo menika. Pramila kanthi pinten-pinten rahmatipun Allah ingkang sampun tumanduk dumateng kita sedaya, monggo kita ikraraken syukur kita bilisan kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita sanjungaken dhateng uswah kita Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya kagolong akan umat ingkang pinilih ingkang pinaringan syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan akad enjang ingkang kawula hormati, pangapunten ingkang saageng-agengipun dene kawula kabeksa matur wonten ngarsa panjenengan sedayanipun inggih menika kawula kadhawuhan matur minangka pambiwara ngaturaken menggah urut rencening adicara wonten ing pengaosan akad enjang menika. Ingkang sepisan inggih menika pambuka wonten adicara kalih ing mangke sambutan saking pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoharjo. Enggak usah. Wonten adicara ingkang salajengipun nggih inti pengaosan akad enjang ing mangke badhe kawedhar sabda panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Muhammad Suyoto SPD saking Jaten Karanganyar. Kalajengaken adicara ingkang sekawan nggih lain-lain wonten adicara ingkang pungkasan nggih panutup. Para bapak, para ibu, para rawuh sedayanipun, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
gandengan wekdal wonten ing titi menika sampun nedahaken tabuh 6 langkung 56 menit. Pramila monggo pengaosan akad enjang wonten ing dinten menika kita pikasaring-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi ridho lan rahmatipun Allah, welas lan asihipun Allah, pengaosan akad enjang menika saged lumampah kanthi lancar lan ugi saged nambahi dumateng kita sedaya iman lan takwa kita dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kegandengan boten wonten sambutan saking pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoharjo pramila kalaju kewala adicara ingkang ketiga nuninggih inti pengaosan akad enjang wonten ing enjang menika estu dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Muhammad Suyoto SPD. Kawula aturaken sajagapipun matur suwun. Monggo nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kasih sayang, dan berkah dari Allah semoga diberikan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Itulah makna salam. Kalau dibandingkan dengan selamat pagi, selamat siang, bagus nilainya salam. Kalau selamat pagi, yang selamat apanya Bu? Pak? Paginya. Selamat siang? Ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat siang. Jadi kita punya khas sendiri yang nilainya unggul. Karena kalau assalamualaikum yang selamat itu orangnya. Jadi pas sasaran gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wassalim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua PCM Sidoarjo Sragen ya, dan stafnya tentunya Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang menjawab amin, semoga Allah mengabulkan panjenengan semua doanya ya. Semoga pagi ini kita semuanya dianugerahi kekuatan iman wal Islam, sehat jasmani dan rohani, dianugerahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dianugerahi keturunan yang sholih dan sholihah, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal thayyib barokah. Pada saat panjenengan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan sesuatu yang pasti. Yang pasti apa Bapak Ibu? Ya, kita ini tinggal menunggu waktu. Meninggal waktu apa Bapak Ibu? Sing rada alus. Kita ini tinggal menunggu waktu panggilan sholat dan menunggu waktu disolatkan. Ya. Maka panjenengan harus siap-siap kain kafan, ya, kain kafan. Jadi masing-masing personil itu pun siap.
ketika panjenengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak usah beli, sudah siap. Jadi yang punya tugas tidak usah mencari-mencari. Saya siapkan tuh. Sudah saya siapkan ya, istri saya sudah saya siapkan, tak pesan sama anak saya. Besok kalau bapak sedo, wis rasa golek kafan wis tak dudui ngene iki. Kontainer sing cilik niku. Alhamdulillah pagi ini tidak ada ucapan yang pas dan cocok untuk kita katakan kecuali menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Ya, syukur ini pemahamannya panjang ya, banyak. Syukron bil qalbi, bersyukur melalui hati. Syukron bil lisan, bersyukur lewat lisan. Syukron bil hal, bersyukur dengan perbuatan. Syukron bil mal, bersyukur berterima kasih pada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta kita. Itulah namanya syukur ya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang memiliki karakter syukur 4 perkara itu ya. Ya hati, ya lisan, ya perbuatan, ya sebagian mengeluarkan harta. Diharapkan seperti itu. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok dari kiamat nanti. Sebagaimana judul atau tema yang saya sampaikan kepada Ketua PAC, PCM, PAC, wis rampung ya, PCM, takwa yang operasional. Apa itu takwa yang operasional? Maksudnya takwa yang operasional itu kita sebagai umat Islam harus mempunyai target. Rukun Islam yang kita amalkan itu kita harus punya ukuran. Target itu ukuran. Ukurannya apa? Ketika kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan atau Rasulullah. Gak apa-apa nggih Pak, lagi bahasa Indonesia nggih. Kula basa Jawa mboten kados Pak Trisno pinter tinggal nek kula kan wedi nek salah kula niki. Kula niki mantan serdadu nek kon basa mboten saged halus ya. Nah, ketika kita berikrar 2 kalimat syahadat berarti kita harus konsekuen. Ya kan, berimannya, percayanya kepada Allah itu ya lahir batin. Tasdiqum bil qalbi, yakin dalam hati. Wa qirarum bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa af'alum bil arkan, diwujudkan dengan amal perbuatan. Kalau kita sudah yakin ya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, berarti kita punya kewajiban untuk mengimani antara hati, kata dan laku tidak terjadi keretakan. Bukan hanya mengucapkan tapi tidak melaksanakan. Enten boten. Ngomong ning ora nglakoni. Enten nggih? Nah, ya. Kalau seperti saya misalkan, seperti saya memberikan petunjuk kepada panjenengan, kemudian saya tidak melaksanakan. Berarti dakwah saya sukses gak nih? Sukses. Sukses nasihat yang gagal pribadi gitu ya. Tidak boleh diikuti. Jadi orang yang beriman antara hati, kata dan laku, kata ya, kata Pak Sufi siapa itu namanya saya lupa itu. Hajar Shodiq. Ya, Fajar Shodiq itu guru sufi. Dia mengatakan kalau kita sudah berikrar 2 kalimat syahadat kemudian mengimani, paling tidak kita siap-siap untuk menghadapi suatu masalah. Makanya kalau kita beriman itu harus memiliki 4 hal. Kata Pak Jafar Shodiq begitu sama santrinya. 4 hal yang harus dimiliki orang yang beriman. Yang pertama, rumah yang luas.
Nyambung mboten niki? Wong beriman kon duwe omah sing luas sing nyambung mboten? Kemudian punya kendaraan yang bagus, pakaian yang indah, lentera yang terang, lampu sing padang. Kemudian santrinya ada yang tanya, wahai imam, 4 hal itu saya tidak akan pernah bisa mewujudkan, terus saya harus bagaimana? Nah, dari yang dimaksud rumah yang luas itu bukan makna lahiriah tapi makna batiniah juga. Rumah yang luas itu harus punya hati yang sobar. Takwa yang operasional itu adalah hati sobar, karena kita hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Gitu Bu, Pak. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Suara saya agak bindeng ya Bu, Pak Bu ya. Ya, saya sudah hampir 1 bulan flu batuk. Kerasan ya, kerasan di tubuh saya. Dulu waktu saya masih remaja 3 hari 1 minggu tuh paling suwe. Setelah lansia, wah luar biasa. Ora lungo-lungo penyakitnya ya. Memang penyakit fisik faktor lansia itu angel hilangnya ya. Rodok suwe gitu ya. Jadi kita harus punya hati yang sobar. Orang beriman itu targetnya itu 2 kalimat syahadat. Sungguh akan aku uji kalian semuanya dengan khauf, rasa takut, walju, rasa kelaparan. Memang kita itu takut. Biasanya manusia itu yang ditakuti menapa Bapak Ibu? Yang ditakuti adalah iya, yang ditakuti melarat dan mati. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan Islam supaya miskin, tidak. Islam justru harus yang sugih. Orang miskin tuh sudah tak selidiki, orang menarik. Rapat RT usul malah seneni kok. Wis rasah kagak ngomong nek dikai tanpa nono. Mesake orang miskin itu ngomong ora dipercaya. Makanya Islam harus bekerja keras dan cerdas dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa sedekah kalau melarat gitu. Dan kita juga diuji dengan rasa lapar. Ya. Alhamdulillah untuk Sragen, Jaten, Solo Raya tidak ada yang kelaparan ya. Dan masih diuji lagi. Diuji lagi. Wanaksin akan dikurangi amwal, harta. Harta yang selama ini kita cari tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, setelah terkumpul diambil oleh Allah. Itu akan dikurangi seperti itu. Jadi tidak pernah lepas dari itu. Jadi sifat harta menika kalau tidak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan. Gitu. Di Klaten menika wontenan pas gempa bumi membangun rumah ada 14 kamar dengan harapan nanti kalau dikontrakkan setiap tahun panen ya. Begitu jadi gempa ambruk semuanya ya. Gitu. Itulah dunia bersifat jais. Jais itu mungkin. Kita jangan mencintai sesuatu yang mungkin. Termasuk apa yang dikatakan manusia itu masih mungkin. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Allah bersifat wajib pasti. Apa yang disampaikan bisa difirmankan Allah itu pasti terjadi ya. Yang dikurangi harta kita. Masih dikurangi lagi anfus, jiwa, kematian. Kita akan diuji oleh Allah dengan kematian. Masih diuji lagi, thamarot, buah-buahan akan dikurangi.
Maksudnya buah-buahan itu memberikan pelajaran, hasil panen kadang-kadang gagal, ya, dikurangi. Setelah dikurangi seperti itu, wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira Muhammad kepada orang-orang yang sabar, gitu. Ketika kita diuji ketakutan, kelaparan, dikurangi harta, kematian, gagal panen, kita disuruh sabar. Maksudnya rumah yang luas itu sabar. Dan ciri-ciri orang sabar yang bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna, pun nggih sadar nggih awake dhewe iki mencintai dunia ya serasa cinta tenanan. Karena apa? Memang akan diambil. Kita jangan punya merasa memiliki, tapi kita hanya sekedar untuk dititipi gitu ya. Jadi memang kalau ngomong gampang memang, ngelakon yang ngelepol ya, kelangan dome gelo gitu, omah kelangan anak, kelangan harta, tapi tidak boleh berkepanjangan. Kita susah ya hilang, senang ya hilang, kan begitu. Nah. Tapi kalau misalkan kita bisa lulus dalam hal menghadapi ujian itu, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah. Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang dan ampunan kepada hamba-hambanya yang ketika diuji dia bisa mengatakan dan sadar, ini milikmu ya Allah, silahkan ambil, saya ikhlas. Dan ini perlu perjuangan ya. Wa ulaika humul muhtadun ya. Dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud rumah yang luas itu hati yang sabar. Kemudian kendaraan yang bagus. Kendaraan yang bagus adalah orang yang beriman harus memiliki akal pikiran yang sehat. Ada yang enggak sehat ini akal pikirannya? Sehat semuanya insya Allah ya. Akal ini merupakan permata ya. Jadi kita bisa membentuk karakter, bisa membentuk sifat itu dari akal. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan begini Bapak dan Ibu, perhatikan dan jagalah pikiranmu, karena pikiranmu nanti akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, karena kata-katamu nanti akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, karena tindakanmu nanti akan membentuk sifatmu. Perhatikan sifatmu, karena sifatmu nanti akan menentukan nasibmu ya. Berawal dari ide, dari gagasan. Kalau gagasan rencananya bagus, kemudian disampaikan yang bagus. Setelah disampaikan yang bagus, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kemudian menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan membentuk sifat. Nah, sifat ini menentukan nasib kita selamat dunia dan akhirat. Kalau misalkan penjenengan dari awal punya niat baik, yang jenengan ucapnya nggih baik, tindakannya nggih baik, kebiasaan baik, insya Allah akan terbentuk sifat. Termasuk penjenengan punya kebiasaan hadir di majelis taklim ini kebiasaan yang bagus. Tidak semua orang, gitu. Ada yang santai-santai di rumah, ngapain kita taklim ya. Maka kita harus punya target, punya ukuran. Penjenengan hadir di majelis taklim ini harus minimal mendapatkan pahala ya. Jangan sampai jangan sia-sia. Contoh Nabi Muhammad ngendika, semua yang hadir pada pagi hari ini yang mendapatkan pahala itu hanya 4 orang. Maksudnya 4 kelompok lho. 4 kelompok itu sapa wae. Yang pertama yang mendapatkan pahala pada majelis taklim pagi ini, al-mu'allimu, orang yang saat ini memberikan tausiah, dan orang yang saat ini memandu, tadi memandu apa? Al-Quran ya, baca Al-Quran. Jadi yang mendapatkan pahala pagi ini baru kelompok pertama, 2 orang. Masih 3 kelompok ya. Kelompok yang kedua
wal muta'alimu. Orang yang mendapatkan pahala pada pagi hari ini orang yang niatnya menuntut ilmu. Jadi bukan yang lain, menuntut ilmu. Lah ciri-ciri orang yang niat menuntut ilmu adalah membawa catatan. Ada catatan. Loh teorinya kan gitu. Bisa melihat penceramahnya, bisa mendengarkan, kemudian bisa mencatat dan bisa mengucapkan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Kalau menurut panjenengan, penafsiran menuntut ilmu ini ilmu dunia tok, akhirat tok, atau ilmu dunia akhirat? Pede sekali panjenengan akhirat ya. Kajian yang saya pernah saya terima, ternyata hadis ini bukan ilmu dunia ya, tapi ilmu akhirat. Jadi ilmu agama. Karena ilmu agama itu kalau dipelajari secara kafah, dunianya sudah katut. Ngerti deh Pak Bu? Karena Al-Quran itu mengajarkan ipolexosbud, ideologi, sosial, politik, budaya, ekonomi, semuanya ada di Al-Quran. Tapi kalau dunia tidak ada. Ilmu kedokteran tidak akan pernah bahas ekonomi, tidak akan pernah bahas akhirat. Tapi kalau Al-Quran bahas duniawi ya. Maka orang pintar mengatakan kalau panjenengan menuntut ilmu akhirat itu ibarat panjenengan beli sapi. Kalau panjenengan menuntut ilmu dunia itu ibarat beli tali. Kalau panjenengan beli sapi, taline mesti katut. Kalau panjenengan beli tali, sapine ora mungkin katut. Kalau panjenengan beli tali kok sapine katut, ada masalah berarti ya. Jadi ilmu agama yang dipelajari. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah menika menyeluruh, utuh, orang setengah-setengah. Kalau belajar Islam setengah-setengah akan menjadi terkotak-kotak. Kalau Islam terkotak-kotak mudah diadu domba. Jadi Islam menika maringi sumbangan kali umatnya tahun 14 abad lebih yang lalu. Kita kalau belajar itu suruh totalitas, utuh. Mencintai seseorang ya utuh. Panjenengan mencintai suami utuh apa setengah-setengah? Tenane. Ada suatu cerita, kalau bapaknya saya nggak tahu ya. Seorang istri ditinggal meninggal dunia suami, nangisnya di mana? Nangisnya di depan jenazah itu. Wes Pak ne ora sah gelo, aku mati, awakmu mati, muga-muga dosamu diapura, amalnya ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora-orane nek aku arep nikah meneh, aku arep gedhekke anak-anakmu. Wong wedok nek tinggal mati wong lanang, TKT kepengen gedhekke anak-anake. Leres Bu nggih. Ponate ditinggal mati. Nah. Sekarang saya balik. Nek sing tinggal mati wong lanang tinggal mati wong wedok, nangisnya teng pundi? Nang ngarep jenazah, aku ora ngerti. Dia pakai kacamata hitam di depan rumah karo nonton sing lelayu, wah kok gantine sing dia gitu. Itu laki-laki seperti itu ya. Tapi tidak semua laki-laki insya Allah begitu ya. Terus sampai di mana tadi, saya lupa tadi pelajaran tadi ya, kendaraan ya. Jadi kalau punya kebiasaan seperti itu ya, nuntut ilmu, jangan sampai akal kita tidak berfungsi sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, pahala menuntut ilmu ya, insya Allah penjenengan di sini menuntut ilmu.
Kemudian yang mendapatkan pahala orang yang kelompok ketiga, wal mustami, panjenengan selama tausiah dimulai sampai terakhir mendengarkan, tidak mengadakan tandingan ngendikan. Jadi pengertian mengadakan tandingan ngendikan itu tidak harus bicara dengan teman, bicara dengan HP itu juga sama itu namanya tidak mendengarkan. Enten ini yang biasanya paling belakang, paling belakang. Oh enggak ya Bu ya, insya Allah ya. Ya, Gus itu ibu yang belakang malah bawa catatan ya, mendengarkan. Kemudian yang keempat yang mendapatkan pahala pada pagi hari ini adalah wal muhibbul lahum. Panjenengan hadir di sini hatinya senang. Jangan sampai hadir di sini beri tausiah tidak, nuntut ilmu tidak, mendengarkan tidak, senang aja juga tidak, mubadir ya. Ya minimal panjenengan yang pertama terakhir itulah senanglah mendengarkan sambil duduk sikile ditekuk karo ngantuk teklak tekluk ning atine seneng insyaallah dapat pahala ning orang duwe ilmu. Setelah pulang ditanya sama suaminya, tadi yang ngisi pengajian siapa? Oh temannya Pak Heri, Pak Suyoto. Isinya apa? Nggak tahu Pak Yoto ira jelas kok bilang gitu. Saya nerangkan ini jelas gak? Berarti kalau yang nggak jelas siapa? Yang tidur kan? Nah, jangan disalahkan sang ceramah. Ya itulah kendaraan yang bagus itu memiliki akal pikiran yang sehat. Selalu positive thinking, tidak boleh negative thinking. Prasangka buruk tidak boleh. Ya. Kemudian pakaian yang indah. Pakaian yang indah ini harus memiliki rasa malu. Ya, malu maksudnya begini kalau menurut konsep Islam. Di dalam hal kita melaksanakan suatu kegiatan yang baik, kita cenderung mendorong ke depan. Termasuk kita menghadiri pengajian ini, kita hadir. Semangat. Tapi kalau dalam hal kemaksiatan cenderung untuk ditahan tidak melaksanakan. Ini namanya sifat malu. Kalau terjadi sebaliknya, dalam kemaksiatan didorong ke depan, dalam kebaikan ditahan, itu namanya bukan rasa malu, tapi jiwa sombong yang ada di dalam hatinya. Hasan Kardowi, ya, Yusuf Kardowi itu ulama besar hidup pada abad kelima. Malu itu ada 3. Al-khaya'u minallah, malu terhadap Allah. Malu karena minimnya kita dalam mengabdi bila dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan pada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu semuanya menghitung-hitung nikmat yang kuberikan, pasti kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat itu ada 2. Nikmat fitri dan nikmat ikhtiari. Nikmat fitri itu kita tanpa meminta, tanpa pesan sudah diberi, gitu. Mulai dari akal, pikiran yang dilengkapi dengan panca indera, ini namanya nikmat fitri. Kita diperintahkan untuk memanfaatkan atau mensyukuri nikmat yang berupa fitri itu. Kita punya akal pikiran, kita gunakan untuk berpikir yang positif. Penglihatan, punya pandangan untuk memandang yang bagus dan lain sebagainya. Ingat Bapak dan Ibu, saudara kita saat ini yang ada di rumah sakit, ada yang gagal ginjal, operasi jantung juga gagal, stroke 10 tahun, tidur terus tidak sembuh-sembuh. Alhamdulillah saat ini kita hadir di tempat ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Jadi tidak salah kalau panjenengan kula hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Luar biasa ini. Kita tidak akan pernah bisa mencatat nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Seandainya lautan itu kamu jadikan tinta, tumbuh-tumbuhan kamu jadikan pena, kemudian nikmat Allah kamu catat, maka banyak sekali nikmat Allah yang belum tercatat, sementara tinta yang ada di lautan sudah kering. Ya.
Itu nikmat fitri. Kemudian nikmat ikhtiari. Nikmat ikhtiari itu didapatkan karena kita berusaha. Jadi tidak gratis. Allah memberikan alam semesta ini tidak gratis, harus kita upayakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib, merubah keadaan suatu kaum kecuali kaumnya itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Jadi sama Pak, 1 kali 24 jam jadi orang baik, ya, jadi orang jelek ya 1 kali 24 jam. Waktunya sama. Tergantung bagaimana kita untuk memanfaatkan itu. Jadi malu kepada Allah itu perwujudannya adalah kita selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Juga setiap harinya kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, pasti kita tidak akan pernah berbuat dosa. Dosa dengan istri, dengan suami, anak, tidak berani. Karena apa? Wa waqqara saghirahum kabirahum. Jadi suatu keluarga itu, ya, bermasyarakat itu harus saling menghormati, saling menghargai. Kalau di dalam kehidupan rumah tangga itu yang mintanya diperhatikan dan minta perhatian itu siapa? Istri atau suami? Maunya diperhatikan, tapi kalau sombong ya. Biasanya yang ingin menang sendiri itu suami atau istri toh? Ya memang harus sama-sama ya Bu ya, sama-sama. Jangan mengharap masyarakat itu baik kalau keluarga itu belum baik, ya. Harus baik, ya. Jadi al-haya'u minallah. Merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak akan pernah berbuat, ya. Ya yang sekarang 700 kepala desa tertangkap korupsi itu karena tidak merasa dilihat oleh Allah itu. Aman gitu ya. Aman apa nih? Sekarang sudah tidak ada yang berlomba-lomba menjadi kepala desa. Takut. Ya, takut. Udah setuju nggak kira-kira? Yang korupsi itu ditangkapi semua, setuju nggak itu? Setuju banget, gara-gara panjenengan miskin itu, awake dhewe miskin itu karena koruptor-koruptor itu. Ada yang 1 triliun, 3 triliun. Sudah dibikin undang-undang supaya nanti dirampas aset, ya, aset koruptor. DPR kadang sah-sahki. Jangan-jangan udah DPR itu sarangnya korupsi. Enggak disahkan itu lama sekali. Kalau memang dia ingin memperjuangkan rakyatnya kan harusnya segera ditandatangani gitu. Nah, ini tidak boleh suudon ya, tetap harus khusnudon ya. Al-haya'u minan nas, malu terhadap sesama manusia yang tidak saling menyakiti tapi saling menghormati. Ya, ini yang perlu kita tanamkan. Kemudian al-haya'u minan nafsi, malu terhadap diri kita sendiri. Yang perwujudannya adalah kita selalu zikrullah, ingat pada Allah dimanapun kita berada. Jadi ingat pada Allah itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk panjenengan bekerja di sawah itu bisa ingat pada Allah. Dalam hati mengatakan, kalau bukan karena yang menggerakkan Allah, saya tidak akan pernah bisa hadir di tempat sawah ini. Itu sudah ingat pada Allah. Insya Allah itu namanya al-haya'u minan nafsi. Ini maksudnya pakaian yang indah tuh punya sifat malu, ya. Itu targetnya 2 kalimat syahadat itu. Kemudian yang selanjutnya apa tadi yang selanjutnya? Lentera yang terang. Lentera yang terang itu umat atau orang yang beriman harus memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan sejahtera dunia, tidak menjadi penonton tapi pemain
bisa mengelola dunia bil ilmi, harus dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya nggak bisa menguasai dunia, malah menjadi penonton. Kalau kita kepingin jadi ilmu, terutama ditingkatkan iqra, membaca. Alhamdulillah tadi saya perhatikan ibu-ibu bacanya benar semuanya, karena tidak ada yang nyimak. Jangan kalau kepingin bacanya itu lancar yo maca dhewe. Terus saya ingat hadis Rasul, al jannatu mustaqatun ila arbaati nafarin. Ya. Surga itu rindu dengan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Ya, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak ini ya. Tadi yang dirindukan surga orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi pengertiannya ya membaca, memahami, kemudian mengamalkan, maksudnya gitu. Karena diberikan peringatan oleh Rasul, orang yang baca Al-Quran kemudian diamalkan itu ibarat buah yang baunya enak, isinya juga enak. Barang siapa membaca Al-Quran tidak mengamalkan Al-Quran, itu ibarat buah yang baunya enak, isinya tidak enak. Barang siapa mengaku Islam tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan, ibarat buah yang baunya tidak enak, isinya ya ora enak. Sing ndi awake dhewe iki? Awake dhewe sing ndi? Sing baca Al-Quran mengamalkan, ya senjenengan dhewe mang penggalih lah ya, penggalih. Ingat, kematian menunggu kita. Jadi kalau sudah ada sinyal surga rindu dengan 4 golongan, yang pertama talil Quran, ya kita upayakan kalau kita Islam ya belajar, walaupun lansia tetap belajar. Karena tanda-tanda orang yang akan dicabut oleh Israel ya, itu ada 3 yang dulu pernah saya sampaikan, ini ingat kembali. Terakhir boten, Israel memberikan keterangan sama Nabi Yahya, wahai Nabi Yahya, ada 3 tanda orang yang akan saya datangi kemudian saya cabut nyawanya. Diterangkan betul ini apapun tesih kelingan. Tanda yang pertama yang akan aku datangi kemudian saya cabut nyawanya adalah orang yang rambutnya sudah mulai memutih. Nah. Selasa disemir, malaikat rasa dihapusi. Ya. Tanda-tanda. Tanda yang kedua yang akan saya cabut adalah dulu yang kulitnya kencang sekarang sudah keriput. Nah. Tanda yang ketiga akan aku datangi kemudian saya cabut, yang dulu senang dengan minyak wangi sekarang senang minyak angin. Nah. Neng dindi nggawa aromaterapi, remason, ya no tanda-tanda akan didatangi malaikat Israel. Dikai minyak wangi ra gelem malah milih minyak angin no. Biasanya sing pun lansia nggih. Lansia. Ya, ilmu ya, jadi harus punya ilmu dunia. Bagaimana kita bisa menguasai dunia kalau kita hanya menjadi penonton, tidak mau belajar? Yang punya teori Iqra, baca itu Islam loh Bapak Ibu. Pertama kali diturunkan Iqra, disuruh belajar dengan cara membaca, karena dengan membaca itu adalah bisa merubah yang tidak mengerti menjadi mengerti karena membaca. Jadi ciri-ciri negara yang sudah maju itu adalah yang minat bacanya kuat. Ciri-ciri yang negara yang tidak maju minat bacanya lemah. Jadi teori ini dipakai saudara kita non muslim. Saya pernah tahun 2001 kan saya berangkat haji. Pilotnya itu ada yang dari Tiongkok dan dari Indonesia, Islam dan bukan Nasrani. Tapi Tiong itu yang Kongguan itu apa? Konghucu ya, Kongguan ya. Warna roti ya. Ya. Nah, ketika pilot dari Indonesia Islam itu istirahat itu tidur, Pak. Tapi yang Konghucu dari Tiongkok itu begitu istirahat dia baca.
Saya langsung istighfar, ya Allah, yang punya teori itu Islam, kenapa yang mengamalkan malah Konghucu? Nah inilah sebetulnya itu. Maka kita punya kewajiban pada anak kita, generasi penerus kita yang belum jelas besok jadi apa, coba ditekankan harus minat baca. Bacanya harus kuat, baca Al-Quran, baca pengetahuan, ya. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, sing sapa wong kepengin selamat di akhirat juga harus bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa kepengin bahagia dunia dan selamat akhirat, yo kedua-duanya harus dimiliki. Memang seperti itu syaratnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu kalau tidak belajar, kan ngoten. Nah, setelah kita punya ilmu, punya kewajiban untuk mengamalkan. Begitu loh Pak Uye. Kalau bahasa saya ilmu amaliyah. Amal ilmiah. Ilmu amaliyah itu maksudnya ketika panjenengan punya ilmu, termasuk pada pagi hari ini panjenengan dapat ilmu dari saya, punya kewajiban mengamalkan, disampaikan kepada keluarga dulu. Merasa diperintah langsung, Pak ini tadi saya dapat kajian dari Pak Eto, ini hasilnya, sampaikan. Kemudian ilmiah itu teorinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ilmu yang benar itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, maksudnya seperti itu. Jadi kita punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu walaupun satu ayat yang kamu miliki, ya, dan menjadi amal jariah. Karena amal jariah ini kan harus kita targetkan, kita harus punya. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Anak Adam itu kalau sudah mati akan putus amalnya, illa kecuali shodaqatin jariyatin, shodaqah jariah. Shodaqah jariah itu shodaqah yang tahan lama. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, tetap kita mendapatkan pahala, ya, pahala. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awalatin sholihin yad'ulah, anak yang sholih yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang menjadi pertanyaan, panjenengan yakin ketika panjenengan meninggal dunia nanti putra putri panjenengan betul-betul sholih dan sholihah? Yakin toh atau penuh dengan perjuangan? Kok kita ragu-ragu jenengan? Wah ya anakku kita ora sholeh ora sholehah, wong salat yo angel iki. Yakin ilmu yang pas-pasan ini juga menjadi amal jariah? Enggak yakin lagi. Ya kalau panjenengan anak yang sholih sholehah ya enggak begitu yakin, ilmu yang kita miliki juga enggak begitu yakin jadi amal jariah, tinggal satu. Sedekah. Di sedekah itu kalau Islam tidak ditarget. Banyak itu enggak. Tapi prosentase. Jadi kalau panjenengan kepingin selamat supaya dapat sedekah jariah, ketika panjenengan punya uang 1 juta, keluarkan aja 25.000. Ikhlas jenengan. Duwe nyekel 1 juta mbok jikok selawe, niku ikhlas jenengan. Aja nunggu nek duwe 1 juta, nek 1 juta pinten? Wis 250 ta? 250.000 ta? 10 juta wis 2 juta ya. 100 2 juta setengah. Wis eman-eman itu. Ya, supaya menjadi amal jariah, ketika sedikit jenengan langsung kurangi 2,5. Insya Allah itu amal jariah. Ya, seperti itu ya. Jadi 2 kalimat syahadat, kalau sudah berikrar, kita harus betul-betul beriman betul antara hati, kata dan laku, ya, sama Allah dan Rasulnya. Ini 2 kalimat syahadat, targetnya seperti itu. Itulah takwa operasional. Kemudian mendirikan sholat 30 juz 114 surat, tidak ada yang memerintahkan fi'li sholat, mengerjakan sholat bonten-bonten. Yang ada aqimus sholat, dirikanlah sholat. Terus bedanya apa? Mengerjakan sholat dan mendirikan sholat. Ya rasa ditekokke Pak Yoto dan dibahas dan cepat rampung. Kalau mengerjakan sholat itu identik dengan sesuai dengan syarat rukun, mulai dari niat, takbiratul ihram,
berakhir dengan salam, selesai. Tapi tidak ada perubahan sikap. Itu namanya mengerjakan. Salate rajin, maksiate yo rajin. Enten piye ngoten? Wis gaji ya. Itu baru tingkat mengerjakan. Salate rajin, bohongnya ya terus rajin ya. Tapi kalau mengerjakan tidak, Bu. Kalau mau mendirikan, aqimus shalah. Kalau orang yang mendirikan sholat punya target. Targetnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika dia sholat, ba'da sholat dia bisa merubah sikap. Nah syaratnya apa? Mendirikan sholat itu khusyuk. Khusyuk internal dan khusyuk eksternal. Khusyuk internal itu ketika panjenengan sholat, ya, kita berusaha melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, dan pasti kita tidak bisa mampu melihat Allah. Yakin Allah melihat kita. Sholat khusyuk itu seperti itu. Ada yang menafsirkan harus hafal bacaannya, tahu maknanya. Ya, ada yang seperti itu. Tapi khusyuk yang saya sukai adalah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah dan tidak bisa, kita yakin dilihat oleh Allah. Maka kita begitu kita baca, Allah mendengar. Kita doa, Allah mendengar. Kita yakin doa kita dikabulkan. Allah melihat kita. Maksudnya seperti itu. Itu khusyuk internal. Kalau khusyuk eksternal, pasca sholat, panjenengan sak sampunipun sholat, bergaul di masyarakat, itu menunjukkan sikap yang bisa menjadi contoh. Mulai tutur kata, perbuatan, tindakan itu bisa menjadi contoh, khususnya pada keluarga dan saudara kita yang melihat sepak terjang kita. Dan berani mencegah seandainya ada suatu kemaksiatan, itu berani mencegah dan berani mengajak kebaikan. Pun dilaksanakan apa dereng niki. Ya. Awake dhewe iki mengerjakan atau mendirikan ketoke. Memang harus diterajat itu, Bu. Jadi takwa yang operasional itu kita sholat mendirikan. Targetnya kita mencegah keji dan mungkar. Paling tidak mencegah diri kita tidak berbuat keji. Seperti itu ya. Karena kalau melihat ciptaan Allah yang namanya manusia itu kan yang terbaik, bentuk yang terbaik loh, gitu, terbaik, dilengkapi dengan rasa, ya, pikiran, rasa dan karsa kehendak. Beda dengan makhluk lain, seperti malaikat. Malaikat itu diciptakan tidak dibekali hawa nafsu, syahwat, tidak dibekali hanya akal pikiran, sehingga malaikat itu monoton, hidupnya hanya patuh dan taat kepada Allah sampai kiamat seperti itu. Kan tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Hewan tidak dibekali akal pikiran tapi dibekali syahwat. Hidupnya hanya mencari kebutuhan jasmaninya, makan, minum, hubungan badan, BAB, tidur. Makan, minum, hubungan badan, BAB, tidur, itu hewan. Kalau setan dibekali nafsu, ingkar, mengingkari nikmat Allah, sering mengganggu, menfitnah, menghancurkan, itu setan. Kalau manusia diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh aku menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Yang dimiliki malaikat itu manusia punya akal pikiran. Nafsu syahwat dimiliki hewan dan setan dimiliki manusia. Sehingga manusia itu dinamis. Ibu-ibu senang dinamis atau monoton? Bu, jenengan senang monoton atau dinamis? Sing nom-nom iki paham nih? Nah, ya dinamis itu. Jadi manusia bisa menjadi seperti malaikat, bisa menjadi seperti hewan, bisa menjadi seperti setan. Laras ya? Ada nggak manusia di muka bumi ini hidupnya hanya makan, minum, hubungan badan, BAB. BAB itu buang air besar nih udah. Nah, enten mboten ora tau ibadah guru ngono kuwi terus. Enten ya?
Ya kalau kita kan juga kadang-kadang seperti malaikat, kadang-kadang seperti hewan, kadang-kadang seperti setan. Ya kelihatannya makomnya kita seperti itu. Ketika kita berbuat dosa diingatkan tobat, lali diingatkan kumat, kan itu. Nah kita dinamis. Nah maksudnya supaya tidak dinamis ya, supaya betul-betul kita mendapatkan derajat mulia, ya diantaranya kita berusaha untuk melaksanakan perintahnya seperti itu. Ya. Jadi target ukuran sholat kita adalah mendirikan bukan mengerjakan. Ya. Kemudian zakat. Jadi ukuran zakat kita bukan pada saat 1 tahun sekali. Setelah kita zakat menjadi hamba Allah yang dermawan, yang peduli sosialnya sangat tinggi. Maksudnya seperti tidak boleh bakhil, harus bebas dari bakhil. Target kita setelah zakat, karena Rasul mengatakan al-bakhilu ba'idu minallah, orang bakhil itu jauh dengan Allah. Al-bakhilu ba'idu minal jannah, orang bakhil itu jauh dengan surga. Al-bakhilu ba'idu minan nas, orang bakhil itu jauh dengan manusia. Al-bakhilu qaribu minan nar, orang bakhil itu dekat dengan neraka. Nah sebetulnya kita ini bakhil atau loman? Sebetulnya manusia dilahirkan di muka bumi ini punya sifat bakhil menopol loman, Bapak Ibu. Bakhil, aslinya bakhil. Coba filosofi lahir, bayi lahir itu tangannya menggenggam atau megar. Ibu-ibu yang melahirkan tuh menggenggam kan? Ya, ini filosofi ketika manusia dilahirkan di dunia. Cintanya dunia itu luar biasa. Nek wis karo dunia lagi nyekel kuancenge pol. Leres ya? Tapi dia tidak sadar ketika mati posisi genggam atau megar. Lepas kan? Nah, dunia yang kita cintai ini ternyata akan lepas ketika kita meninggal dunia. Maka kalau panjenengan pas lelayu ada yang mikul jenazah, ada enggak yang melihat panjenengan beras kuning sama duit itu disebar itu toh? Itu ada yang bertanya, itu syirik gak Pak ya toh? Ternyata tidak syirik, gak syirik. Itu filosofi, memberikan pelajaran. Jadi ciri-ciri orang hidup di dunia itu kalau punya beras dan duit. Nah orang duit beras dan duit ya ora urip. Dia punya pelajaran seperti itu. Ujung-ujungnya nek wis mati ya gur dibuang gitu loh maksudnya. Maka ono japane waktu itu. Japane piye to Pak? Japane itu dicekel dulu gitu. Bondo wudu apa-apa sebar gitu. Bondo wudu apa-apa sebar. Sing disebar duit koin itu. Ternyata koin itu bisa mempercepat jalannya jenazah menuju ke makam. Coba kalau yang disebar duit atusan ewon. Nah. Orang tekan-tekan sing mikul melu royokan. Ya. Nggak, ini guyon saja, soalnya ono sing ngantuk ya. Iya salah rebutan gitu. Ya. Jadi zakat kita tuh ternyata bakhil, tapi bakhil itu bisa kita hilangkan, ya bisa kita hilangkan, dilatih. Zakat, sedekah, infak itu dilatih. Karena harta itu ada 3. Yang pertama harta yang kita pakai, seperti pakai pakaian, mobil, rumah ini kan harta dulu ya. Terus harta yang kita makan. Yang satu harta yang sebenarnya yang kita sedekahkan itu. Jadi harta yang kita makan itu bukan harta yang sebenarnya, harta yang kita pakai bukan yang sebenarnya, harta yang sebenarnya harta yang kita sedekahkan. Dan dengan mari kita hitung, akeh ndi kira-kira? Akeh yang kita makan, akeh yang kita pakai, atau akeh yang kita sedekahkan. Nah, udah. Ya berarti kita kan dari situ kan kelihatan awake dhewe ternyata bakhil kan. Terus sih. Nah, zakat mal sama mal banyak mana? Nah. Lah wis lansia cek seneng harta, aku ya seneng harta. Selama kita masih dunia ya seneng harta. Ya. Itulah ukuran kita zakat ya. Takwa operasional
zakat yang selama ini kita lakukan, sudahkah kita menjadi hamba Allah yang peduli dengan saudara kita yang membutuhkan? Intinya itu ya. Cerita lucu ya, cerita lucu orang bakhil itu ada di Semarang. Aku juga krungu ceritanya. Ada seseorang tuh bakhilnya luar biasa ya, sedekah tidak mau, secara umum kemasyarakatan juga nggak mau. Kalau infak, yes, infaknya sithik. Ketika dia sholat Jumat, kota infak sudah lewat karena dia tidur waktu khotbah. Nah setelah dia bangun, jawil sebelahnya, Mas, tadi kota infaknya sudah dihubungke belum? Oh sudah, sekarang sudah diambil sama Risma. Oh ya, aku ngelebokke infak sih. Jadi melangkah ke belakang. Leng ngelebokke dikaro ditutup ngeten nih. Rumangsane kotak infaknya kan masih di bawah sama remaja. Mas aku tak ngelebokke infak sih. Dikira lubangnya itu lurus, ternyata lubangnya miring. Nah itu yang masukkan lurus, tidak bisa masuk tuh jatuh. Tidak jatuh di karpet, tapi jatuh di keramik. Tik 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 gitu ya. Ini Pak Yoto ngarang meneh ya. Ben ra ngantuk jenengan. Lho dilok ya remaja. Lho Pak jenengan wong sugih kok infaknya mung sithik to. Ora apa-apa, sithik yang penting ikhlas. Nah, itu rumus yang penting ikhlas itu juga wong sing luar biasa medite itu ya. Nah, ini ra dadi no iki anu apa jadi kantor ini sithik ikhlas itu. Pilih banyak tidak ikhlas apa sithik ikhlas? Banyak tidak ikhlas tampani wae Mas Heri, wae ikhlas karmu sing penting kayak aku ora masalah. Ya itulah pengertian takwa operasional dalam melaksanakan rukun Islam itu seperti itu. Kemudian siam Ramadan, puasa ya. Puasa kita akan diterima pahalanya ketika kita bisa meninggalkan al-kadzib. Al-kadzib apa? Dusta, bohong. Jadi selama bulan puasa sampai ke bulan puasa tidak boleh bohong. Nah selama ini dia berapa kali bohong sama istri, sama suami. Nah, al-kadzib. Wal ghibatu, menggibah. Target kita tidak boleh menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Isu angel menahi Pak Yoto ini, angger ngomong jejer wong telu wong loro mesti menceritakan orang lain. Maka tak kasih resep. Kalau kepengen dengan selamat tidak membicarakan orang lain, jangan kumpul lebih dari satu orang. Ya sendirian ngomong karo awake dhewe. Ya. Ya apa bisa wong makhluk sosial kok itu? Tetap kita harus komunikasi. Karena itu ujian tetap kita laksanakan, kita kurangi lah. Kalau kita seperti malaikat kan tidak bisa. Minimal kita mengurangi membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan diri kita sendiri lah gitu ya. Puasa targetnya itu. Kemudian haji. Ya, haji yang sudah haji itu ukurannya adalah mabrur. Operasionalnya mabrur. Al-hajju mabruru laisa lahu jayaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah yang dimaksud haji mabrur yang bagaimana? It'amu ta'am wa thayyibul kalam. Haji yang mabrur itu haji yang senang memberi makan ya. Haji sing teng mriki sering ngasih makan mboten? Sing haji pun nanti nih, sering sedekah makan itu loh. Apa malah tambah bakhil? Ya. Thayyibul kalam, baik dalam berbicara. Baik dalam berbicara itu maksudnya kalau ngendikan itu selalu bermanfaat bagi yang mendengarkan. Jangan sampai terbalik. Wong kuwi anggere ngomong kok mesti nyakitke kuping. Sak omong-omongnya itu ra enak dirungokke. Enten nggih piyai ngoten nggih. Padahal haji itu bukan haji yang berkebajikan, tapi itu hajingan itu namanya. Ya emang harus baik, ngendikannya harus baik, bisa menjadi contoh. Nah itulah yang dimaksud ukuran kita ibadah, ya ukuran kita ibadah. Arkanul Islam, rukun Islam itu sudahkah kita ketika kita 2 kalimat syahadat dikatakan bebas dari syirik. Ya. Syirik itu maksudnya tidak minta bantuan, tidak menyembah selain Allah. Ketika kita sholat, sudahkah kita di luar sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar?
Ketika kita zakat, sudahkah kita berubah menjadi orang yang peduli dengan lingkungan yang membutuhkan, bebas dari bakhil? Puasa kita, sudahkah kita mengurangi atau tidak berbuat dusta? Wan namimatu, adu domba, wal ghibatu, menggibah, sudahkah seperti itu? Wah, kok angel kabeh Pak ya, berat semua itu. Yang sudah haji, sudahkah kita menjadi haji yang mabrur? Ya, bebas dari perbuatan yang tidak yang bersifat membantu orang lain. Dan ternyata memang seperti itu. Islam itu bukan hanya teori, tapi praktek. Memang praktek itu, ya, pengamalan. Insya Allah kalau itu semua bisa kita laksanakan, kita akan tetap pada jalur keselamatan dan kebahagiaan baik dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan itu sulit Bapak dan Ibu, sekalipun itu sulit karena hal itu merupakan sikap jiwa ataupun akhlak yang terpuji, kita berusaha untuk memiliki rukun Islam yang kita targetkan, kita bisa bebas dari perbuatan jahat. Maksudnya seperti itu, ya. Saya kira cukup ya, ya cukup. Ya. Semoga dengan pertemuan pagi hari ini panjenengan semuanya dianugerahi kekuatan iman wal Islam, sehat jasmani dan rohani. Ya, insya Allah itu aja. Karena dengan sehat jasmani dan rohani akan bisa mendukung semuanya. Ya. Makasih apabila ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.